Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Syarif Saifullah, praktisi pertanian di Philadelphia, Amerika Serikat. Akan sharing bagaimana budidaya tulip. Bahwa tulip tuh banyak banget jenisnya ya, dan variasinya itu banyak banget, warna-warni banyak. Nah, saat ini mau menanam. Saya sekarang mau beli 10 ya. Jadi kita 10 satu macam ya. Ya. Warnanya itu, aduh saya pusing saking bagus-bagusnya ya. Ungu. Oke. Putih, oranye, ungu, sama merah, gitu loh. Oke, sip. Kita 7, 8, 9, 10. satunya adalah 75 sen per buah ya, hampir $1 ya. Kalau untuk 10 biji, ini 10 buah, ini hanya $7 ya. Jadi kurang lebih hampir $1. Pada saat kita beli, yang perlu ketahui adalah pilihlah umbi-umbi yang seperti ini ya. Dan tentunya kalau kita beli di garden center, kualitasnya sudah bagus-bagus ya. Dan make sure juga jangan sampai ada yang kropos ya. Nah, model kayak gini nih. Ini saya menanam sekitar 5 jenis warna ya. Dan satu jenis itu adalah 10. Saya akan pembibitan dulu ya. Saat ini bulan November ya. Kenapa saya harus buru-buru tanam? Karena tulip ini harus kena frozen dulu ya. Atau kena beku dulu. Kalau tidak kena beku dulu itu tidak akan jadi ya. Jadi otomatis bulan November ini saya harus tanam. Nah tentunya saya akan taruh di bak dulu ya kan. Nah setelah kita pengen tahu nih taruh bak itu fungsinya 10 ini kira-kira jadi semua nggak? Nah setelah nanti ada kuncup-kuncupnya daun-daunnya baru akan saya pindahkan ke tanah. Dan perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, berapa sih kedalaman untuk nanam? Itu kedalaman adalah 4 inch. Atau 10 cm ya, 10 cm ya, berarti kan nggak terlalu dalam ya, ya kan? Tapi perlu ketahui dalam 10 cm ini juga ada hamanya. Kalau di Amerika ini hamanya adalah deer atau kijang dan squirrel atau tupai. Nah tupai itu seneng banget buah atau umbi bunga tulip karena ini rasanya manis dan kalau ditanam di bawahnya itu bisa di kurak-kurak tuh bisa diambil atau bisa digali oleh squirrel jadi dimakan karena rasanya manis. Itu hamanya dia adalah tupai dan deer ya. Dan ternyata kalau nanam bunga tulip itu harus sekelilingnya dikasih tanaman daffodil ya. Nah itu umbinya itu pahit. Baiklah langsung aja tutorialnya saya akan praktekkan. Yuk ikuti. Langkah awal kita sediakan pot ya. Dan pot ini cukup jangan terlalu kecil ya dan ada lubangnya. Kita kasih tanah ya. Kita kasih tanah, jangan sampai penuh ya. Setelah kita kasih tanah ya, jangan terlalu penuh ya. Dan tentunya cari tanah yang subur. Tanahnya itu jangan terlalu padat ya. Kalau bisa yang gembur begini ya kan. Nah, lalu langkah selanjutnya ini bibit-bibit tulipnya itu kita taruh aja di sini model ya. Dan tentunya kedalamannya adalah 10 cm. Nah, ini kan kalau dilihat kan 10 cm ya, ya kan? Nah, ini kedalamannya adalah 10 cm. Lalu tulipnya itu kita taruh pelan-pelan, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik ya. Tapi akarnya itu ada di bawah ya. Di bawah ini 1 2 kita kelilingin aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya kita taruh ya. Kita make sure bahwa bibitnya adalah tidak luka ya. Kita taruh lagi semuanya sejumlah 10. Ini saya satu jenis ini ada 10 ya. Ya, kita susun. Nah ini terakhir ya. Kita susun kembali. Ya total semuanya saya nanam itu adalah sekitar 50 ya. 50 bibit ya. Dan ini adalah tahun depan saya akan transfer ke tanah. Kenapa saya bibitin pertama kali adalah sejumlah 50 atau masing-masing satu jenis tanaman itu ada 10 karena saya pengen tahu nih
apakah 10 ini semua jadi, ya kan? Kalau saya taruh di bawah kan atau tanah langsung kan kita tidak tahu kan. Nah, saya akan perhatikan nih apakah semuanya jadi ya. Nah, setelah semuanya rapi dengan kondisi seperti ini, langkah selanjutnya adalah dikasih tanah kembali atau diuruk ya. Di atas dikasih tanah. Nah, kasih penuh semuanya. Make sure tanahnya itu harus subur ya. Seperti ini adalah tanah hitam. Ini dari kumpulan kompos-kompos ya dan tanah. Ya. Kita tidak perlu dipadat-padatkan ya. Kita isi aja begini aja. Ya. Setelah ini penuh dengan tanah, baru kita pindahkan ke tempat yang aman. Karena ini harus ditaruh di luar ya, supaya tidak dimakan tupai atau binatang. Ini harus dilindungi. Saya taruhnya di ini apa? Ditaruh di rak ya, di rak-rak ini. Ya. Berat juga ya Allah. Oke. Baru. Semua bibit-bibit sudah saya taruh di rak ya. Dan ini insya Allah tidak akan dimakan binatang ya, atau squirrel atau tupai ya. Karena ini sudah rapet ya. Dan ini juga rapet dan paling di atas. Yang di atas ini saya tutup aja gitu loh. Ditutup dengan penutup seperti ini ya kan. Dan di bawahnya juga yang ini, karena ini ada ruang yang bisa tupai itu bisa masuk. Kita tutup yang ini model ini ya. Kita tutup aja. Ya. Ya. Selesai sudah cara tutorial pembibitan bunga tulip dan tentunya proses ini mudah ya. Tapi nanti pada transfer itu juga harus kasih pupuk. Fungsinya apa? Di bawahnya itu kasih pupuk supaya bunganya itu besar. Dan ini yang akan saya kembangkan ya. Ini dari masing-masing 10 jadi total 50. Mudah-mudahan satu umbi itu akan bisa anak beranak seperti saya menanam bunga lili yang dari satu sudah sekarang menjadi ratusan ya. Dan tentunya yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, ini ada satu perbedaan. Ada pertanyaan, kenapa kok saya beli bunga tulip ya, kadang-kadang di garden itu hanya sekali tumbuh ya. Saya tanam sekarang, tahun depannya tidak ada. Yang perlu diketahui, bunga tulip atau umbi tulip itu ada dua versi. Satu yang memang versinya memang umbinya itu ditanam dan berkembang menjadi bunga untuk tahun sekarang atau sekali dinikmati ya, sekali tumbuh ya. Tapi tahun depannya tidak bisa tumbuh kembali. Itu namanya buat bisnis ya. Tapi ada juga seperti ini, itu bisa satu menjadi terus-terusnya dan bahkan akan menjadi berkembang biak. Nah, itulah yang saya akan cari. Nah, teman-teman kalau misalnya mau beli bibit di mana saja berada ya, di mana aja, itu tanya apakah sekali tanam, sekali dilihat atau sekali tumbuh selesai atau tumbuh kembali tahun selanjutnya. Itu perlu diketahui. Jadi supaya kita tidak kecewa ya kan. Kadang-kadang kalau kita beli bibitnya itu ada tulisannya tuh, apakah sekali tanam atau tidak ya. Baiklah, itu saja sharing dari saya dalam sesi edukasi memberikan cara bercocok tanam bunga tulip. Semoga bermanfaat dan semoga berguna bagi teman-teman sekalian yang mau berkebun atau menanam bunga tulip. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta tekan tanda lonceng. Salam sekali merdeka, tetap merdeka.